Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Panglima TNI, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, para pejabat pimpinan tinggi media kementerian, lembaga, para gubernur, bupati, wali kota atau yang mewakili, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang hadir melalui langsung ataupun terhubung secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Eko Prastianto, PP, SSI, MSI, MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Bapak Panglima TNI, yang kami hormati para gubernur, bupati, wali kota, lokasi P3PD, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang kami hormati Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Penataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, yang kami hormati Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, yang kami hormati Deputi Bidang Pencegahan KPK, yang kami hormati para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga, yang kami hormati Kepala Bapeda, Kepala PMD, Provinsi, lokasi P3PD, yang kami hormati perwakilan dari World Bank. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Amandemen Loan Agreement Nomor 891 ID Institutional Strengthen for Improved Village Service Delivery Program. Yang keempat, Surat Kawat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.4.034/SJ tanggal 5 Juli 2023. Yang kelima, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.4/2861 BPD tanggal 4 Juli 2023. Tujuan Rapat Koordinasi Nasional Kick-off pelaksanaan P3PD tingkat nasional bertujuan untuk: 1. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan capaian program kepada pemerintah daerah. Yang kedua, menyamakan persepsi pelaksanaan target dan sasaran P3PD. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi kegiatan penguatan aparatur pemerintahan desa. 3. Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kick-off pelaksanaan P3PD tingkat nasional. 1. Komponen 1, 2, dan 3 P3PD Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Gubernur dan Bupati lokasi P3PD sebagai pembina dan pendukung kegiatan P3PD. 3. Bapeda Provinsi seluruh Indonesia.
4 Dinas PMD Provinsi seluruh Indonesia, 5 Sekretariat CPMU P3PD, 6 Konsultan Manajemen Nasional NMC sebagai pendukung dan pemberi bantuan teknis tingkat nasional, 7 Konsultan Manajemen Regional atau RMC pada 33 provinsi sebagai pendukung dan pemberi bantuan terkait tingkat teknis tingkat provinsi. Hasil yang diharapkan, terlaksananya rapat koordinasi nasional kick-off pelaksanaan P3PD tingkat nasional. 2. Tersosialisasinya pedoman umum pelaksanaan P3PD dan hubungan antar pihak kepada gubernur dan bupati lokasi P3PD. 3. Sinkronisasi kegiatan penguatan aparatur pemerintahan desa. 5. Narasumber pada kegiatan rakor ini terdiri dari Panglima TNI, Deputi Pencegahan KPK, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, dan para pejabat eselon 1 dan 2 dari kementerian atau lembaga. 6. Peserta pusat terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian PPN Bappenas. National Management Consultant, tenaga ahli di lingkungan CPMU Sekretariat P3PD, Regional Management Consultant atau RMC. Peserta daerah terdiri atas unsur Gubernur dan Kepala Bapeda Provinsi, serta Kepala Dinas PMD Provinsi, serta Bupati Wali Kota terpilih. Waktu dan tempat. Rapat Koordinasi Nasional Kick-Off P3PD diselenggarakan pada hari ini, 11 Juli 2023 di Hotel Grand Site, Jakarta. Pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kick-Off pelaksanaan P3PD tingkat nasional bersumber dari DIPA Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2023. Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, perlu kami laporkan juga kepada Bapak Menteri bahwa pada kegiatan ini kami akan melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penyerahan pedoman umum dan SOP hubungan antar pihak hab pelaksanaan P3PD. Yang kedua, penandatanganan fakta integritas dukungan daerah terhadap pelaksanaan P3PD. Ketiga, peluncuran program pelatihan tatap muka P3PD di 33 provinsi, sekaligus juga peluncuran jurnal Bina Pemdes. Selanjutnya kami mohon perkenan kesediaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kick-Off pelaksanaan P3PD ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Tuhan menyertai kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, mari kita simak bersama pengarahan Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka Rakornas Kick-Off pelaksanaan P3PD secara resmi. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, terima kasih banyak kepada Pak Panglima menyempatkan diri untuk hadir. Kehadiran Bapak akan sangat berarti untuk membangun desa dan juga memberikan semangat kepada rekan-rekan kepala daerah. Kemudian yang saya hormati ini bos saya nih, Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran. Ketua Asosiasi Gubernur seluruh Indonesia, Pak Isran, makasih Pak. Karena beliau kalau setiap sambutan pasti ngomongnya
Yang terhormat bos saya Mendagri, saya bilang saya bos saya juga ini. Kemudian yang hormati rekan-rekan gubernur yang hadir sini, Pak Gubernur Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, Lampung, Jambi, dan Banten, dan juga ada yang hadir secara virtual. Kemudian Ketua Asosiasi Bupati yang hadir sini, pemerintahan kabupaten, Pak Sutan, Bupati Darmasraya, Pak Bima Arya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota, nggak bisa hadir karena beliau juga hari ini ada acara dan besok juga sebetulnya saya juga diminta hadir. Semua nanti acara kegiatan teman-teman APEKSI Pemerintahan Kota, ada acara rakor juga nasional di Makassar. Kemudian rekan-rekan Eselon 1, pejabat pimpinan tinggi media, baik dari Kemendagri, kemudian juga hadir dari Kemenko PMK, Bappenas, BPPT, Kemendes, PDTT, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, dan juga saya berterima kasih kehadiran Ibu Inurnela Hasana dari World Bank, Senior Social Development Specialist for Sustainability, Inclusion GP. Terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian rekan-rekan Bupati, Wali Kota yang hadir, juga Kepala Dinas yang menangani masalah pemerintahan desa, rekan-rekan kepala desa yang hadir baik perwakilan di sini karena memang tempatnya nggak cukup untuk 75.000 orang, maupun yang hadir secara virtual live streaming. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara ini. Dan saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Mendagri berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara jargonnya disebut dengan P3PD, Program Penguatan Pemerintahan Pembangunan Desa. Kami ingin menyampaikan sedikit latar belakang atau orang Prancis bilang raison d'être, yaitu filosofi kenapa acara ini diselenggarakan. Kita tahu bahwa salah satu visi Bapak Presiden pada saat menjabat tahun 2014, periode pertama, itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, rural, yang kedua adalah perbatasan. Dan tidak tanggung-tanggung, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk memperkuat desa. Yang pertama adalah regulasi. Lahirnya Undang-Undang tentang Desa tahun 2014. Di akhir periode Bapak SBY, tapi kemudian dieksekusi oleh beliau dengan sejumlah regulasi turunan. Kemudian beliau juga di awal kabinet membentuk khusus menteri yang menangani desa, yaitu Mendes PDTT, yang di kabinet-kabinet sebelumnya belum pernah ada. Dan yang lebih amat berarti untuk desa, adanya alokasi dana desa. Semenjak tahun 2015, lebih kurang setiap tahun 70 triliun. Jadi desa mendapatkan anggaran antara 800 sampai dengan berapa Pak Eko? Hampir 2 miliar, 3 miliar ya, yang tertinggi per desa. Nah kalau kita melihat dari undang-undang ini, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, yang sadari atau tidak sadari. Desa yang tadinya merupakan hanya komunitas masyarakat, menjadi bagian dari sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan terkecil, pemerintahan desa. Kemudian berlanjut lagi dengan adanya aturan dalam undang-undang desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi menampilkan wajah demokrasi, direct election.
bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa. Bahkan ada juga penyeimbangnya, DPR-nya lah gitu. Yang namanya Badan Musyawarah Desa, Bamusdes. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa. Dan kami kira visi Bapak Presiden ini sangat tepat. Tadi kita sudah mendengar testimoni dari sejumlah pejabat, salah satunya yang saya tangkap tadi dari Pak Lanyala, Ketua DPD. Desa menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Nah ini kalau kita melihat di negara-negara lain, kita masih belum terlambat. Di Jepang dan di Korea, urbanisasi sedemikian derasnya. Dan ini membuat permasalahan yang sangat serius di Jepang, di Korea Selatan, dan di negara-negara yang mengikuti fatsun dinamika pembangunan yang ada seperti di dua negara itu. Masyarakat yang ada di desa pindah ke kota. Kalau kita lihat di Jepang, hampir 80% penduduknya terkonsentrasi di 3 megapolitan. Tokyo, Kyoto, Osaka. Di Korea hanya 2. Satu adalah di megapolitan Seoul dan di selatan megapolitan Busan. Apa yang terjadi di kota? Generasi muda pindah ke kota. Di kota mereka hidup dalam gaya hidup kota. Iklim yang sangat kompetitif. Lifestyle mereka berubah. Kebutuhan living cost, biaya hidup sangat tinggi. Sehingga mereka harus survive di kota dengan segala glamor kehidupan kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang bagus, yang baik. Akibatnya yang terjadi, stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua, mereka juga terlambat untuk menikah. Bahkan ada yang tidak mau menikah. Di salah satu survei, saya pernah membaca, itu bahkan satu survei ini nggak lucu memang ini. Usia 30 tahunan di Jepang, ada 15% bukan hanya belum pernah menikah atau belum pernah pacaran, bahkan belum pernah mengalami, mohon maaf dengan segala hormat, belum mengalami sexual experience, pengalaman seksual. Bayangkan. Makanya saya untuk beberapa waktu ke depan saya minta teman-teman dari Kemendagri jangan ada yang studi banding ke Jepang, saya bilang gitu. Iya. Nah, ini membuat kemudian yang terjadi masalah yang sangat luar biasa. Saya tahun lalu mendampingi Bapak Wapres waktu pemakaman Shinzo Abe, Prime Minister yang ditembak, temu dengan Gubernur Tokyo, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan beberapa tokoh lain, Gubernur Hokkaido. Mereka menyampaikan masalah yang sama, yaitu masalah minus pertumbuhan penduduk, minus population growth. Jumlah yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian tingkat harapan hidup karena kesehatan yang bagus, konsumsi yang bagus, membuat terjadi aging population. Penduduk usia dewasa tua itu banyak sekali. Jadi mereka berbentuk piramida terbalik. Banyak sekali usia tua, kemudian usia yang muda sedikit. Nyari lapangan pekerjaan sana mudah. Jadi fighting spirit untuk mencari pekerjaan agak kurang karena lapangan kerjanya lebih banyak daripada yang lahir. Nah, ini membuat mereka membutuhkan tenaga kerja dari luar.
Sayangnya yang bahasa Korea mau bahasa Jepang susah gitu kan. Kalau enggak kita bisa impor yang banyak sebetulnya. Ini peluang buat Indonesia sebetulnya. Nah, di Korea juga terjadi demikian. Nah, bagaimana terjadi dengan desa? Desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua. Teman saya ada satu orang Korea, usia 70 tahun. Saya bilang, ini udah 70 tahun di sini udah tua. Oh enggak, saya kalau pulang ke desa saya termasuk anak muda katanya gitu. Iya, karena yang lain umurnya 70 tahun ke atas semua. Terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional, yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk. Nah, kita terbalik. Kita demografi kita berbentuk piramida. Kecil, usia tua, tapi anak mudanya yang lahir banyak sekali. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Iya, kawin muda banyak. Ini di satu sisi memberikan peluang bonus demografi karena membutuhkan angkatan kerja yang besar untuk produksi. Nah, kita memiliki bonus demografi, angkatan kerjanya banyak. Tapi kalau seandainya dia nggak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan nggak terlatih, ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demographic bonus, yang terjadilah demographic disaster, bencana demografi. Makanya Bapak Presiden mengenjot terus pendidikan, latihan, pendidikan, kesehatan, stunting. Kenapa? Supaya yang generasi muda yang bonus ini, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini, mereka harus disalurkan menjadi tenaga kerja yang unggul. Jangan sampai menjadi beban bagi yang lain. Nah, dalam konteks hubungan kota dan desa, maka program Bapak Presiden untuk memperkuat desa sangat tepat di kondisi Indonesia seperti ini. Kita mau mencegah terjadinya fenomena seperti Jepang dan Korea. Kita ingin mencegah terjadinya urbanisasi. Beban akan muncul di kota-kota. Oleh karena itu desa harus diperkuat. Desa harus menyiapkan menjadi lapangan pekerjaan baru. Bahkan ada istilah bekerja di desa, tapi rezekinya rezeki kota. Banyak yang berpendapat begitu. Kemudian desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini jumlah penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada desa. Lebih kurang 51-52% ada di kota. Tapi masih 40-an persen, 48-49% ada di desa. Itu kondisi Indonesia sekarang. Beda jauh dengan Jepang tadi, 80-an persen di kota. Desa tertinggal. Di COVID, kalau waktu COVID kemarin banyak kembali dari kota-kota Tokyo dan lain nggak kuat mereka, ditambah lagi dengan penyebaran banyak di kota COVID, kembali ke desa. Kalau berdasarkan Google itu jual rumah, sale, house, village, Japan, itu kata kuncinya. Banyak sekali rumah-rumah yang mau dijual di desa, bahkan ada yang gratis, boleh diambil. Bahkan ada harganya cuma mohon maaf $50, rumahnya besar. Tapi harus merenovasinya, dan kemudian harus menempatinya tempatnya sepi, nggak ada orang. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, program memperkuat desa ini menjadi sangat vital untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Dan ini yang disampaikan Bapak Presiden dalam banyak kesempatan. Persoalannya adalah uangnya ada, sistemnya sudah, regulasinya sudah ada. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri khusus untuk konteks masalah perangkat desa, programnya oleh Kemendes. Persoalannya adalah kemampuan teman-teman yang mengawaki, yaitu para kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa. Karena hasil daripada pemilihan langsung, maka siapapun bisa menjadi kepala desa. Sepanjang disukai, elektabilitasnya baik, popularitasnya baik di desa, dia terpilih.
apapun latar belakangnya, dari yang ngerti birokrasi sampai nggak ngerti birokrasi. Dengan adanya sistem pemerintahan desa, meskipun aparat desa bukan ASN, belum masuk undang-undang ASN, belum dibunyikan dalam undang-undang desa, tapi sudah menjadi birokrat dan mengurusi uang negara. Tadinya nggak ngurusin tanah bengkok mungkin, hasil dari rakyat desa sendiri. Ini nggak uang negara. Nah, kita memiliki mekanisme manajemen tersendiri, manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengatur pemerintahan desa. Oleh karena itulah kita perlu memperkuat pemerintahan di desa, terutama kapabilitas para perangkatnya, kepala desa, perangkat, dan Bamusdes. Nah, kemudian saya hampir setiap minggu, tadi saya sampaikan kepada Pak Panglima, setiap minggu saya tanda tangan permintaan dari kejaksaan atau dari kepolisian untuk saksi ahli untuk memeriksa kepala desa sebagai tersangka. Tiap minggu kami terima, dan kita penuhi pasti, karena kita patuh hukum. Tapi kita dalam satu sisi lain kesian dengan teman kepala desa. Ya, ada yang mungkin melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan memang niatnya yang buruk. Tapi ada juga yang karena ketidaktahuannya. Oleh karena itulah kita perlu mencegah supaya teman-teman kepala desa jangan sampai berurusan masalah hukum apalagi tersangka. Dalam bahasa ilmiahnya, keep them out of jail. Jaga mereka jangan sampai masuk penjara. Itu lebih baik dibanding menegakkan hukum karena mereka melanggar hukum. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita berusaha untuk merangkul berbagai pihak, bagaimana caranya memperkuat teman-teman perangkat desa, terutama kepala desa. Yaitu tidak ada jalan adalah dengan melakukan pelatihan. Dan ini kita bekerja sama dengan World Bank. Saya berterima kasih banyak kepada Bank Dunia yang telah membiayai program ini. Program ini targetnya adalah 75.000 lebih kepala desa dan dibuat dalam 2 gelombang. Kita paham ini program sudah lama direncanakan dari tahun 2020 dan sebetulnya mau dieksekusi tahun 2021, tapi ada COVID. 2022 masih ada COVID lagi. 2023 COVID selesai, tapi ada pemilu. Sudah mulai November nanti kita akan masa kampanye. 14 Februari itu pemilu legislatif dan presiden wakil presiden babak pertama. Kalau ada babak kedua tanggal 28 Juni kalau saya tidak salah, 28 Juni 2024. Nah, kita mencari pintu jedah waktu, time window, tidak mengganggu tahapan pemilu, tapi programnya harus jalan terus. Nah, kita laksanakan hari ini kick off. Dan program ini akan dibuat 2 gelombang, mentarget lebih kurang hampir 65.000 kepala desa, baik secara fisik maupun hybrid. Diutamakan hybrid, ada yang fisik dan ada juga yang hadir secara virtual. Dibagi berzona, berlangsung sampai dengan, kalau tidak salah bulan Oktober Pak ya, Juli, Agustus, September, Oktober, selama lebih kurang hampir 3 bulan. Dan kemudian di gelombang pertama kita mengganggu tahapan kampanye November. Nah, itu gelombang keduanya setelah 14 Februari, yaitu Maret, April, Mei, 3 bulan. Kita tidak mengganggu Juni. Dan oleh karena itu, karena ini ada program desa yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat, dan ada konteks pemilu di sini, maka saya mohon betul untuk kita semua yang terkait dalam pelatihan ini, termasuk para narasumber, tidak menggiring kepada politik praktis, dukung-mendukung siapapun calonnya. Kita murni program inilah program untuk memperkuat kapasitas kepala desa. Ya, ada materi-materi yang pokok
yang harus dikuasai kepala desa, dan nanti akan kita cek hasilnya pada saat nanti sudah selesai. Yang pertama adalah masalah manajemen dan kepemimpinan. Oleh karena itu dalam konteks ini kita mengundang narasumber paling banyak dari teman-teman TNI. Terima kasih Bapak Panglima TNI karena leadership manajemen di tingkat TNI sangat baik, ya. Terutama masalah kedisiplinan, kemudian kebersihan. Kantor-kantor TNI itu kan bersih. Ya. Ini banyak sekali yang bisa dipelajari. Kewaspadaan nasional, wawasan Nusantara, cinta kebangsaan, NKRI, Pancasila, itu warna itu sangat kental di TNI. Nanti kita akan mendengarkan Bapak Panglima menyampaikan arahan, dan nanti video dari Bapak Panglima nanti akan diputarkan dalam setiap pelatihan sampai dengan bulan Mei tahun 2024, 2 gelombang itu. Kemudian juga masalah manajemen pemerintahan. Teman-teman kepala desa harus paham tentang sistem pemerintahan Indonesia supaya tidak menjadi seperti pemerintahan sendiri yang lepas dari kecamatan, dari Pak Bupati, Wali Kota, dari Gubernur, pemerintahan pusat, semua terkait, saling mengkait. Kemudian bagaimana menyusun APBDes, perencanaan program pembangunan tingkat desa. Bagaimana untuk bisa menimbulkan tadi yang disampaikan Ketua Kadin, kemampuan entrepreneurship, kewirausahaan. Karena kita harapkan transfer uang dari pusat tidak hanya diterima, dihabiskan. Uang dari pusat itu sifatnya adalah untuk menjadi pemancing, modal. Dan setelah itu untuk mengembangkan, ujungnya adalah kemandirian fiskal. Ada beberapa desa yang bisa menjadi model. Contohnya adalah di Kuta. Kuta Selatan atau Kuta Pak? Kuta Selatan di Bali. Itu mampu menghasilkan 1 tahun 50 miliar untuk desanya. Ada juga yang bisa menghabiskan 7 miliar di Jawa. Beberapa di Jogja juga ada yang bisa menghasilkan lebih dari 5 miliar. Sehingga dia bisa membuat program apa saja dengan anggaran yang ada. Jadi tidak berpikir bagaimana menghabiskan anggaran dari pemerintah pusat, tapi bagaimana uang ini menjadi modal untuk mendapatkan pemasukan yang benar. Bagaimana membuat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, melihat dari potensi yang ada. Kemampuan menangkap potensi inilah kita harapkan juga menjadi salah satu materi entrepreneurship, kewirausahaan. Kemudian bagaimana untuk mempertanggungjawabkan keuangan, manajemen keuangan, supaya jangan sampai nanti salah kena masalah hukum. Di samping itu juga ada materi yang penting sekali juga adalah bagaimana menghidupkan Posyandu dan PKK. Karena Posyandu adalah barisan terdepan untuk pelayanan, untuk kesehatan. Kemudian pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK juga. Itu adalah organisasi yang satu network yang paling luas. Kalau Polri TNI mungkin jangkauannya sampai tingkat desa. Teman-teman bupati wali kota tingkat desa. Tapi PKK masuk ke keluarga. Ini harus diaktifkan. Ini juga materi-materi tentang Posyandu, PKK nanti akan disampaikan juga. Nah, harapan kita teman-teman kepala desa nanti setelah itu akan memiliki pemahaman tentang manajemen leadership, tentang pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan desa, bagaimana menyusun APBDes, bagaimana untuk mengeksekusi terobosan kreatif untuk mendapatkan penghasilan dengan potensi yang ada, dan kemudian mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik, dan di samping itu juga menghidupkan sektor-sektor yang lain, pendidikan, kesehatan, terutama tadi Posyandu dan PKK untuk menangani masalah stunting misalnya dan kemiskinan ekstrim. Itulah kira-kira alasan untuk lahirnya kegiatan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa ini. Kita memiliki niat yang sangat baik untuk memperkuat desa, dan inilah memfollow up apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden
semenjak awal masa pemilihan beliau. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mendukung program ini. Bapak-bapak, ibu gubernur, bupati, wali kota dapat memiliki framework yang sama. Kemudian juga untuk para narasumber juga tolong materi-materi itu yang disampaikan, terutama yang lain tambahan. Dan sekali lagi, sensitif politis, jadi tolong jangan sampai digiring kepada politik praktis untuk pemenangan calon atau siapapun juga. Sekali lagi, kita hanya berpikir bagaimana memperkuat desa agar terjadi pemerataan pembangunan dan mencegah terjadinya fenomena urbanisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih banyak Pengarahan Menteri Dalam Negeri. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan pengarahan Panglima TNI. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Laksamana TNI Haji Yudo Margono SEMM CSHF, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati para staf Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Bapak Gubernur, Bupati, serta Wali Kota yang hadir, serta Asosiasi Pak Gubernur, Asosiasi Bupati dan Wali Kota, juga yang saya hormati para aparatur desa seluruh Indonesia, dan yang saya hormati juga para perwakilan pejabat dari kementerian lembaga yang hadir. Para hadirin, Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tentunya para aparatur desa yang hadir secara langsung dan juga secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di ruangan ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri serta perangkat yang telah mengundang saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada acara program penguatan pemerintahan dan penguatan desa atau P3PD tahun 2023 ini. Tentunya kalau kita bicara desa, bagi saya sudah tidak asing lagi, karena memang saya dilahirkan di desa. Ya, saya dilahirkan di desa Garun, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Dan saya mulai SD, ya, SD saya di SDN Garun, SMPN Balirejo, SMAN Caruban. Jadi desa semua itu. Jadi mulai SD, SMP, SMA, saya desa semua. Jadi kalau dulu ditanya, Madiunnya mana? Di Sanggaron. Di mana itu? SMP-nya mana? Balirejo. Di mana lagi itu? SMA-nya di mana? Caruban. Di mana lagi? Kalau di Madiun terkenalnya kan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Ya, mungkin kalau ada Pak Bupati Madiun atau Wali Kota Madiun yang hadir, ya. Nah, ini di Caruban itu dulu nggak terkenal, nggak ada. Nah, terkenalnya baru sekarang ini, begitu saya jadi Panglima TNI ini, jadi Kasal itu, ya, SMA saya, SMP saya yang dulu nggak pernah dikunjungi, sekarang rame dikunjungi, setiap dikunjungi itu di WA ke saya itu, ini Pak banyak kunjungan sejak Bapak jadi Kasal maupun Panglima TNI gitu. Alhamdulillah sehingga SMA saya, SMP saya sekarang menjadi SMP SMA yang maju karena apa? Ada anak desa yang katanya jadi gitu. Nah, ini tentunya
ya, jangan minder menjadi aparat desa, jadi aparatur pemerintah desa, karena tadi sudah disampaikan juga dari Pak Mendagri maupun Pak Gubernur DIY, di mana desa adalah ujung tombak, nah, ujung tombak pembangunan. Mungkin kalau Bapak Ibu semuanya yang dari desa masih ingat gendingnya Pak Narto Sabdo itu tentang modernisasi desa. Ada yang ingat? Nah itu ada, tapi nggak ada gending tentang provinsi, gending tentang kabupaten, nggak ada. Yang ada pasti itu modernisasi desa. Jadi dulu tahun 70-an desa ini sudah diangkat sama Pak Narto Sabdo itu bahwa modernisasi desa, pembangunan desa ya tegese tuwi melu nentokake ing politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, dulu tahun segitu sudah diangkat. Nah, ternyata sekarang ini dibuktikan bahwa desa juga menjadi ujung tombak untuk pembangunan nasional. Dan tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Mendagri tentang urbanisasi. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Saya itu hampir setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali pulang untuk nyekar ke Madiun. Kalau dulu saya biasa mainan di desa itu, di sawah. Nah sekarang ini setiap saya ke nyekar itu nggak pernah ketemu orang di sawah itu. Dan yang kerja di sawah itu orang-orang yang dulu waktu saya kecil kerja itu sekarang masih kerja itu, tapi nggak ada generasi penerusnya. Bahkan kalau saya dulu apal sawah-sawah di desa ini punya siapa, punya siapa, punya siapa. Nah sekarang ini udah punyanya orang lain semuanya. Kayaknya pada dijual di kota, orang-orang kota yang memiliki sawah itu. Ini mudah-mudahan yang betul-betul masyarakat desa supaya tidak terjadi masyarakat menjadi urban ke kota dan desanya ditinggalkan. Nah, ini dengan program seperti ini dan penekanan-penekanan tentang untuk memajukan desa, nah, saya harapkan tidak terjadi. Justru kita kembali lagi untuk memajukan desa sehingga bisa bersama-sama, ya, bersama-sama menjadi desa ini sudah menjadi kota. Jadi kalau orang mau ke kota sudah nggak ada lagi, mau kemana? Mau ngelencer ke kota itu. Nah nggak ada lagi karena memang desa sudah sama ramainya, sama majunya dengan kota. Sehingga orang tidak ada lagi kata-kata juga tentang menjadi olok-olokan. Oh desa ini, oh desa ini. Ini ke depan harusnya sudah nggak ada lagi karena desa sudah maju tadi. Nah tentunya menjadi tantangan kita bersama ya untuk bersama-sama memajukan desa, apalagi sekarang sudah ada anggaran tadi yang disampaikan Pak Mendagri ya, bantuan desa itu tentunya bisa untuk memajukan desa, tentunya menjadi harus bersama-sama juga masyarakat desa. Saya juga apresiasi karena memang perangkat desa ini adalah menjadi ujung tombak karena mereka langsung terjun maupun berhubungan langsung koordinasi dengan masyarakat dan langsung mengajak masyarakatnya untuk bisa membangun desanya. Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota mungkin bisa merintahkan pada kepala desa, tapi kepala desa nggak bisa lagi mau merintah kepada siapa lagi, sehingga harus terjun langsung, harus memberikan contoh, ya, memberikan suri teladan, bisa mengajak bersama-sama masyarakatnya untuk memajukan desa tersebut. Ya, sehingga peran ya, kepala desa ini sangat-sangat strategis, sangat penting sekali karena mereka lah yang langsung mengajak masyarakatnya. Jadi nggak ada lagi yang diperintah, dia sendiri yang harus terjun. Nah, tentunya ini memerlukan pengalaman, memerlukan juga penguatan mental yang tinggi untuk itu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Mendagri dari berbagai pengalaman yang didapat. Ya, ada yang lulusan SLTA, ada yang lulusan kuliah dan sebagainya. Nah, tapi karena dengan kemampuannya memimpin masyarakat desa yang bisa langsung mengajak masyarakatnya tadi, ya tentunya perlu mendapat pengalaman untuk penguatan-penguatan. Dan tentunya pada saat ini saya akan memberikan penguatan tentang kepemimpinan pemerintah desa dan kesadaran bela negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Tentunya ini suatu topik yang sangat penting guna mewujudkan cita desa yang maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin sekalian yang saya berbahagia, sejarah bangsa mencatat bahwa di era perjuangan kemerdekaan cikal bakal tentara nasional
Indonesia dan rakyat sudah saling bekerja sama, bergotong royong, dan selalu bahu-membahu serta berjuang bersama untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ini kita bisa lihat sejarah Pak Dirman waktu merebut kemerdekaan. Beliau tidak mau kompromi tapi justru melaksanakan gerilya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang di pegunungan, Gunung Kidul dan sebagainya. Ya, tentunya tidak mungkin saat itu Pak Dirman beserta tentara tidak didukung dengan masyarakat desa bisa bertahan bertahun-tahun untuk melaksanakan gerilya melawan penjajah dari ketika beliau sakit. Ya, tentunya ini wujud kebersamaan tentara dengan rakyat ya di suatu daerah, di suatu desa untuk melawan penjajah waktu itu. Kemudian di era mempertahankan kemerdekaan, kolaborasi Tentara Nasional Indonesia dan rakyat semakin menguat. Sebagai contoh dapat kita ambil dari perjuangan gerilya Panglima Sudirman yang tadi saya sampaikan. Sampai dengan saat ini, setelah Indonesia merdeka di era modern, perjuangan TNI bersama rakyat tetap terjaga dalam mengisi kemerdekaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dan perwakilan personil Babinsa. Nah, tentunya kita memiliki program TMMD, ya, program TNI Manunggal Masuk Desa, dan sekarang ini masih berlangsung, dan juga TNI memiliki Babinsa untuk TNI AD, kemudian Babin Potmar untuk Angkatan Laut, dan Babin Potdirga untuk TNI AU. Jadi dikuatkan lagi pemerintah desa dengan perwakilan TNI yang berada di daerah. Kalau di Polri mungkin ada Babin Kamtipmas lagi, ada 4. Ya, tentunya para perangkat atau kepala desa kalau bisa bersama-sama dengan perangkat TNI maupun Polri, saya yakin akan semakin kuat untuk membangun desanya. Dan tentunya program TMMD ini juga program yang nantinya dari pinggiran menuju ke kota akan selalu diperkuat, ya sama untuk kemajuan desanya. TNI selalu hadir di desa untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni mempertahankan kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kondisi desa saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Kemajuan terjadi terutama sejak munculnya visi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita, di mana secara spesifik disebutkan dalam Nawacita ketika bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentunya dari Nawacita ini membangun ya, pemerintahan dari desa, dari pinggiran. Ini tentunya menjadi tantangan kita bersama pada kepala daerah, perangkat desa, ya, untuk bersama-sama membangun negara ini, ya dimulainya dari pinggiran, dari desanya. Hal ini didukung pula dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana undang-undang ini merubah paradigma desa yang semula adalah objek pembangunan menjadi subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan yang tadi sudah saya sampaikan. Selain itu, Undang-Undang Desa mewujudkan desentralisasi sampai ke tingkat desa di Indonesia. Desa pada akhirnya memiliki sumber daya dan pendanaan yang memadai sehingga dapat mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri dan dapat memupus adanya kesenjangan dalam pembangunan nasional. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri. Peran desa yang semakin vital dalam pembangunan nasional membutuhkan sosok pemimpin desa yang kuat dan merah putih. Nah, tadi saya kira sudah disampaikan juga dalam untuk pemilu ke depan bagaimana tidak terlibat politik praktis, ya tentunya harus memiliki pemimpin desa yang kuat dan merah putih ini yang penting. Karena tanpa merah putih kita masih ragu-ragu lagi, nah ini yang akan sulit membangun desa. Ya, dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang memiliki karakter pejuang, tanpa kenal menyerah, membangun dan menjaga seluruh desa agar semakin maju dan tetap dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diperlukan pemimpin yang kuat ya, dan merah putih tadi. Sehingga kalau saya yakin kalau ada pemimpin yang kuat dan merah putih nggak perlu lagi ada surat dari ke Mendagri tentang permintaan menjadi saksi, menjadi terdakwa tadi. Tentunya ini harus penguatan dari diri kita masing-masing. Apa niatnya ini?
Ya, niatnya membangun desa dengan anggaran yang ada tentunya ya dengan fokus untuk membangun desanya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ditegaskan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dalam penyelenggaraan pertahanan semesta, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, di mana TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang diperkuat oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, komponen cadangan yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pertahanan yang lalu mungkin Bapak Ibu sudah melihat, dan tentunya sebagai komponen pendukung ini seluruh masyarakat semuanya dengan sarana prasarana yang ada. Tentunya ini dipersiapkan apabila situasi negara dalam keadaan perang, kita semuanya tentunya siap untuk menjadi komponen pendukung, ya, di samping tadi komponen cadangan yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, di manakah peran pemerintah desa dalam pertahanan semesta ini? Ya, slide 5. Peran pemerintah desa sangat penting dan vital dalam pertahanan semesta, karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebagian besar dari wilayah NKRI ini adalah berupa pedesaan yang menyimpan potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya untuk mendukung pertahanan negara. Tadi saya melihat di slide ada 66.000 sekian desa. Nah, ini kalau kita manfaatkan, kita gali potensinya, ya tentunya dengan pertahanan semesta yang menjadi strategi kita, ini sangat bermanfaat, apalagi pulau kita adalah pulau yang berjajar, yang melingkar, dan daerah wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan, sehingga sangat dengan pertahanan, konsep pertahanan semesta dengan desa yang tersebar di seluruh pelosok ini akan sangat bermanfaat ataupun sangat berguna untuk pertahanan kita dan sangat mendukung untuk strategi pertahanan semesta kita. Selanjutnya, pemerintah desa juga memiliki hak otonomi untuk merencanakan dan mengarahkan program pembangunan desanya sehingga sangat strategis jika diarahkan untuk mendukung pertahanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam membangun gudang logistik, jalan raya, dan sarana prasarana lainnya yang bisa saja dibutuhkan oleh komponen utama pertahanan negara saat terjadi perang. Nah, tentunya dengan sarana prasarana yang sudah ada di desa bisa bentuk lumbung-lumbung untuk pertahanan logistik, kemudian jalan juga untuk melaksanakan pergeseran logistik, dan juga sarana-sarana lainnya tentunya bisa nantinya digunakan apabila dengan kemajuan yang ada di desanya, apabila kita menghadapi perang, tentunya desa ini juga sangat mendukung sebagai komponen pendukung. Di sisi lain, pemerintah desa merupakan bagian paling bawah dalam struktur kehidupan bermasyarakat dan sangat dekat dengan masyarakat, sehingga menjadi agen pelopor pertahanan negara. Melalui komunikasi langsung dan tanpa jarak, pemerintah desa dapat mengelola potensi besar pedesaan sebagai penopang pertahanan negara. Tadi saya sampaikan, di mana perangkat desa, kepala desa bisa langsung berhubungan dengan masyarakat di desanya, sehingga mereka sangat potensial untuk mempengaruhi masyarakat di desanya untuk sebagai komponen pendukung tadi, sehingga peran kepala desa ini sangat strategis, sangat penting dalam pertahanan negara karena bisa langsung mempengaruhi masyarakat di desanya. Saya berpendapat bahwa melalui pemerintah desa yang paham akan perannya dalam pertahanan negara, desa akan aman dan kuat, dan selanjutnya NKRI akan aman dan kuat pula. Para hadirin peserta Rakornas yang saya hormati, karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin desa bukanlah seorang pemimpin yang regresif, yang menganggap dirinya sendiri selalu benar sendiri, otokratis, sehingga apa yang diucapkan olehnya dianggap sebagai keputusan desa yang harus dipatuhi. Yang tadi saya sampaikan, ya tidak bisa pemerintah kepala desa ini bertindak otokratis dengan dirinya sendiri atau regresif yang menganggap dirinya sendiri selalu benar, karena kepala desa bisa langsung berhubungan masyarakat, dan tentunya
bersama masyarakat tersebut mereka bisa bersama-sama membangun desa. Selain itu, kepemimpinan ini seringkali menolak untuk transparan, anti perubahan, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Ya, kemudian tidak juga menjadi pemimpin yang konservatif, involutif, yaitu pemimpin yang cenderung bekerja apa adanya dan hanya menikmati kekuasaannya saja. Nah, kalau ini dijalankan atau tipe seperti ini, tadi benar yang dikatakan Pak Mendagri, nanti setiap saat selalu ada panggilan ke kejaksaan, ada panggilan ke pengadilan tadi. Nah, ini tipe pemimpin konservatif evolutif ini, cenderung bekerja apa adanya dan hanya menikmati kekuasaannya saja, tanpa memikirkan kemajuan desanya, tanpa memikirkan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam sebuah forum musyawarah desa, pemimpin tipe ini biasanya akan membuat settingan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan dirinya. Karakter pemimpinan seperti ini wajib dihilangkan. Karakter pemimpin yang dibutuhkan dalam pembangunan desa sekarang ini adalah pemimpin yang inovatif, progresif, yaitu kepemimpinan yang berangkat dari kesadaran baru untuk mengelola kekuasaan demi kepentingan masyarakat banyak. Semua keputusan berorientasi pada kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Pemimpin tipe ini adalah seorang yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi partisipasi warganya. Ya, tentunya tadi karena kepala desa tadi bisa langsung mempengaruhi masyarakatnya, tentunya dibutuhkan pemimpin-pemimpin dengan kesadaran baru dapat mengelola kekuasaannya demi kepentingan masyarakat, sehingga dharma baktinya setiap hari harus dicurahkan untuk selalu bermimpi memajukan desanya, selalu melihat masyarakat di sekitarnya, mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang harus dibenahi. Ya, tentunya pemimpin desa ini kan tempatnya di desa, setiap hari kehidupannya ya berkumpul dengan desa itu. Ya, seperti di desa saya ini ada 6 dukuh. Ya, kalau desa ini kan membawa dukuh-dukuh ini. Ya, dari dukuh-dukuh ini tentunya kalau saya dulu setiap saat selalu mutar di desa-desa ini. Karena memang mainannya orang desa di situ, anak-anak desa nggak jauh dari situ, sehingga apal mana masyarakat, siapa namanya, anaknya berapa, ya rumahnya kayak apa, layak atau tidak, sawahnya di mana, itu sudah sampai apal saya. Makanya kalau saya pulang itu ditanya, saya masih apal. Ini rumahnya siapa, dulu rumahnya siapa. Cuma sekarang kadang sudah ditempati anak-anaknya, kadang cucunya yang saya hafal. Tapi dulu ini rumah-rumah siapa, saya masih hafal. Nah, inilah saya yakin para kepala desa ini hafal dengan di dukuh-dukuh, ya dukuh dewahnya desa tadi. Ya, di dewah desa ini ada dukuh-dukuh yang menjadi tanggung jawabnya ini saya yakin apal. Nah, dari situ tentunya sangat mudah sekali para kepala desa itu mempengaruhi. Bahkan kalau mereka berbuat curang pun akan mudah sekali masyarakat ini tahu. Karena memang komunikasinya biasanya kalau kepala desa ini di warung-warung itu. Ya, kalau pagi di warung sambil ngopi, ngumpul, nah mereka tahu. Bahkan saya pulang tanpa memberitahu Dandim, Danrem, Pangdam pun kadang-kadang tahu masyarakat desa itu. Ya, karena itu dari komunikasi dia itu lewat gitu, loh siapa itu? Oh, Pak Yudo tahu. Para pejabat nggak tahu, tapi justru masyarakat desa yang lebih tahu karena saling cepat sekali infonya ini kalau masyarakat desa. Nah, ini tentunya modal yang sangat bagus untuk cepat mempengaruhi untuk ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, selain inovatif progresif, dibutuhkan pula sifat pemimpin yang berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan memiliki mindset pertahanan. Pemimpin yang berani mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya pemimpin yang toleran terhadap kebinekaan bangsa berupa beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta pemimpin yang selalu memperhatikan aspek pertahanan dalam membangun wilayahnya. Kita terkadang tidak sadar, seolah-olah dengan situasi kondisi yang sekarang ini seorang aman-aman saja ini seolah-olah otomatis aman saja. Ya, tentunya tidak demikian. Ya, tentunya tidak demikian. Kami, tentunya para TNI, Polri ini dengan tugas yang dibebankan kepada kita
secara otomatis kita menjaga situasi kondusivitas keamanan wilayah tersebut. Jadi jangan dikira terus, oh aman-aman aja ini, coba nggak ada TNI Polri, ya aman-aman aja, nggak mungkin. Ya, memang kita bekerja, TNI Polri ini tidak selalu ditunjuk-tunjukkan, ini loh aku lagi kerja, aku lagi ngamankan, enggak. Jadi dengan tugasnya sehari-hari untuk menjaga kedaulatan, menjaga keamanan, ini sudah otomatis kita kerjakan. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ini, negara dalam situ aman, terkendali. Nah, saat ini ya tentunya kami semuanya sekarang ini ya tanpa diperintah kita kerja, karena memang sudah menjadi tugas pokok yang kita emban. Nah tentunya para pemerintah desa juga demikian, silakan untuk menjaga kondusivitas di desanya bersama-sama dengan aparat TNI Polri. Karena tanpa kondusivitas, tanpa keamanan wilayah, sulit akan mewujudkan pembangunan, sulit akan mewujudkan kemajuan bangsa. Harus dimulai dulu dengan wilayahnya yang aman dulu. Nah tentunya untuk menjaga keamanan ini, ya tentunya di dalam desa ini kan banyak sekali, ada berbagai macam agama, berbagai suku, ya berbagai macam karakter penduduknya, berbagai macam dari asalnya, ras, semuanya. Nah ini tentunya juga memerlukan kesadaran kewibawaan dari kepala desa tersebut dalam memimpinnya. Jadi tidak bisa dianggap dipaksakan harus A, harus B, harus C. Sehingga harus memahami karakter desanya, karakter penduduknya, juga karakter dari yang dipimpin. Ya, sehingga mereka dengan paham tersebut, dengan memahami karakternya yang dipimpin, mereka akan mudah untuk membawa ke arah mana desa ini akan kita majukan. Dari sisi mana dulu desa ini akan kita majukan. Nah, pada kesempatan kali ini, di hadapan para kepala daerah yang terhormat, izinkan saya menyampaikan komitmen TNI sebagai berikut. Yang pertama, TNI sampai kapanpun akan tetap menjadi tentara rakyat, karena sejatinya TNI adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, TNI siap memberdayakan alutsista dan personil di Satkowil untuk mendukung program pemerintah, termasuk pemerintah desa sesuai dengan amanah undang-undang. Yang lalu waktu di Bogor, waktu rapat Forkompimda pernah saya sampaikan, kami ini ada perangkat di daerah ini, ada kalau Angkatan Darat ada Kodam, Kodim, Korem, kemudian Koramil sampai Babinsa, kemudian Angkatan Laut juga ada Armada, ada gugus tempur, ada komandan pangkalan udara juga demikian, ada komandan pangkalan. Nah tentunya ini sebagai Forkompimda atau pejabat daerah, silahkan diajak bersama-sama untuk memajukan daerahnya. Jadi Bapak Ibu, para pemimpin daerah, ya tidak usah sungkan-sungkan untuk mengajak bersama-sama mereka. Jadi kadang-kadang mereka ini juga laporan ke saya ini nggak pernah diajak kemana-mana, nggak pernah diajak komunikasi atau kurang komunikasinya, hanya kalau pas ada tamu aja diajak, habis itu selesai. Nah ini mohon dirubah. Jadi Forkompimda ini tidak hanya untuk menyambut pejabat saja. Ya, Forkompimda, Babinsa, Babin Potmar, Babin Potdirga, ini jangan hanya diajak kumpul ketika hanya ada pejabat datang itu untuk menyambut, habis itu selesai. Ini tolong jangan seperti ini Pak, Ibu semuanya. Nah, kami sudah berkomitmen bahwa TNI dimanapun berada harus membantu, harus keberadaannya, harus bermanfaat pada masyarakat. Nah, sehingga peran mereka tentunya silahkan Bapak Ibu dalam memimpin daerah ini mengajak mereka. Ya, saya yakin mau, karena memang sudah saya perintahkan untuk bersama-sama pemerintah daerah untuk membantu kemajuan di daerahnya masing-masing. Ya, mulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Komandan Lanal, dan Lanut, saya yakin semuanya mau. Nah ini tentunya perlu sinergitas, perlu soliditas di daerah ya, untuk memajukan daerahnya. Kami yang di daerah ini juga bukan lurus saja ke TNI, tentunya juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah tersebut dari keamanannya dan juga dari kesejahteraannya, ya, jadi kesejahteraannya juga dari kemajuan di daerah, tentunya kami juga ikut bertanggung jawab. Nah, makanya saya harapkan Bapak Ibu Somat bisa bekerja sama, mau mengajak mereka untuk bersama-sama membangun daerahnya. Kemudian program TMMD akan terus diadakan, bahkan akan kami perluas demi kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia. Yang tentunya
ini akan disurvei dulu oleh para aster mana-mana daerah yang memerlukan TMMD. Kalau daerah yang sudah maju mungkin tentunya tidak perlu. Tentunya daerah-daerah yang memerlukan baru nanti kita evaluasi, baru kita adakan TMMD bersama dengan para kepala daerah. Keempat, TNI siap membantu jika ada program desa yang membutuhkan bantuan TNI. Silahkan komunikasikan dengan Satkowil atau Babinsa, Babin Pormar dan Babin Potirga yang ada di lapangan. Kemudian saya menjamin TNI akan menjadi pengayom dan selalu membantu masyarakat. Ya, TNI harus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ini yang selalu menjadi komitmen saya. Dimanapun TNI berada harus membawa manfaat pada masyarakat. TNI akan selalu hadir menjawab kesulitan masyarakat dan TNI akan mengamankan program pembangunan pemerintah. TNI akan memberikan rasa aman kepada rakyat dari segala bentuk ancaman negara. Saya kira ini sudah menjadi tugas kami dan menjadi komitmen kami TNI untuk bersama-sama pemerintah daerah menjaga keamanan kedaulatan wilayahnya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan quote dari Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, seorang tokoh perjuangan kemerdekaan pahlawan nasional negarawan yang juga sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, sebuah quote yang masih sangat relevan hingga saat ini. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ya, ini saya kira pernyataan yang sangat relevan sampai saat ini. Karena memang tadi sudah disampaikan justru dari desa, lilin desa ini baru negara kita bisa bercahaya. Jadi bukan dari Jakarta saja, tapi justru dari wilayah-wilayah dari pedesaan lah, ya, lilin-lilin ini akan muncul untuk bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan pada seluruh perangkat desa khususnya, ya silahkan selalu bersama-sama, ya bersama-sama dengan TNI Polri yang berada di daerah, dan saya kira hampir semua wilayah sudah tercover. Baik dari wilayah yang terkecil, para Babinsa, Babin Pormar, Babin Potirga, kemudian yang lebih besar lagi di kabupaten ada Dandim, Danrem, di provinsi ada Pangdam, dan juga ada satuan-satuan kewilayahan, ya satuan-satuan kewilayahan yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah silahkan ini manfaatkan, ya silahkan ajak mereka bekerja sama, karena kami memiliki perangkat, memiliki alutsista untuk itu. Jadi jangan malah ada sekat pada mereka, justru ajak mereka untuk membangun desa. Sehingga saya yakin dengan kebersamaan pemerintah, aparat desa, dengan TNI Polri, saya yakin kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat akan selalu terjaga. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada acara pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Mendagri, pada seluruh jajaran semuanya atas acara ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santium. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak mohon izin, kami mohon untuk tetap berada di tempat Bapak. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara ini kembali. Sebagai tanda pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kick-Off Pelaksanaan P3PD dan peluncuran Jurnal Bina Pemdes. Untuk itu kami turut mengundang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Menteri Dalam Negeri untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembukaan acara akan ditandai dengan menyentuhkan telapak tangan di atas kubus yang telah disediakan. Baik, mohon izin kepada Menteri Dalam Negeri dengan hormat disilakan.
Bapak Ibu, kita akan hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan ini, rapat koordinasi nasional kick-off pelaksanaan P3PD dan peluncuran Jurnal Bina Pemdes telah resmi dibuka. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, kami persilahkan untuk berfoto terlebih dahulu. Baik, sesi foto kami pandu dalam hitungan 3. Silakan untuk mengapalkan tangan kanan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Tahan, baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami mengajak untuk seluruh hadirin boleh berdiri di tempat masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan untuk rekan media serta tim dokumentasi kami persilahkan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Baik Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Baik, mungkin yang di ujung kanan kiri agak geser merapat ke tengah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tangan boleh dikepalkan ya, tangan kanannya dengan penuh semangat. Baik, siap ya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi tetap dikepalkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi Bapak Ibu seluruh hadirin, rapat koordinasi nasional kick off pelaksanaan P3PD dan peluncuran Jurnal Bina Pemdes telah resmi dibuka.